Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak hadirin, Bapak Ibu hadirin hadirat, para alim, pengurus Masjid Darussalam dan seluruh jamaah rahimakumullah wa radhiyallahu wa barakalakum. Mengawali majelis ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan i'anah Allah. Kita masih bisa mengkaji, ngaji ilmu-ilmunya. Jadi kita niati ngaji itu ya niat untuk supaya akal ini tetap terus beraktivitas dalam kebaikan, berjalan, cari keberkahan. Karena akal kalau nggak dipakai lama-lama tumpul. Ya, kita niat ngaji sudah begitu saja, bismillah. Nanti ketemu berkahnya. Jadi akal hati itu kalau nggak dipakai bisa lama-lama beku. Ada cerita, ada orang itu belajar sudah lama, ngerasa kok nggak dapat ilmu. Terus ini tanya sama gurunya ini orang termasuk sufi, dan beliau orang yang bijak. Muridnya tanya, enggak dijawab langsung, enggak. Kata gurunya, kamu bawa air 2 ember, enggak usah penuh-penuh lah, setengah. Lagi musim dingin, ini di tempat yang musim dingin betul tempatnya. Terus bawa ke lapangan sana, yang satu taruh, nanti yang satu goyang-goyang, digoyang-goyangin yang satu. Dia belum tahu jawabannya apa. Saya tanya kok malah diperintah. Kadang-kadang kan guru gitu, kita tanya apa, kadang-kadang disuruh apa loh, nggak ngerti. Ini jawabannya, ditanya kok malah nggak jawab, malah disuruh-suruh. Kemudian ya karena perintah gurunya berangkat saja, bawa 2 ember yang isinya air. Itu sampai di lapangan tadi, berdiri orang itu, ember yang satu ditaruh saja, yang satu dipegang sambil digoyang-goyang. Kurang lebih kira-kira 3 jam. Dia mulai capek, mulai mau istirahat. Cuman perintah gurunya suruh goyang-goyangin terus. Nah, di situ baru sadar begitu melihat air yang satu di ember, saking dinginnya sudah nggak bisa digoyang, sudah beku. Ini yang digoyang-goyang terus tadi masih belum beku. Dia baru ngerti jawabannya. Oh, ternyata kata jawaban yang saya tanyakan tadi, ini jawabannya. Pokoknya yang penting menggerakkan akal saya. Menggerakkan akal itu dengan cara belajar ngaji. Ini menggerakkan akal, biar akalnya nggak beku. Nah, gitu. Udah niat. Malam ini kita ngaji ayat 110. Enggak tahu nanti kalau nyampe 111 surat Al-An'am. Sebelumnya 109 kemarin sudah dibahas bahwa orang-orang kafir selalu minta mukjizat, bukti. Wa'adal kuffaru marrotan ba'da marrotin yatlubuna mukjizatan khosotan hatta yu'minu, kata kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Bolak-balik tuh orang kafir, pokoknya kalau saya dapat bukti tentang keberadaan Allahmu yang kau janjikan, kalau ada buktinya saya baru ikut. Nah, itu. Kadang-kadang kalau orang diajak sesuatu yang masih abstrak itu kan nggak mau. Mana sih buktinya? Buktinya juga begitu-begitu saja. Buktinya yang ke masjid terus begitu-begitu saja gitu.
Nggak ada buktinya. Yang rajin sholat buktinya begitu-begitu saja. Sering ya gitu. Itu orang dulu juga begitu. Mana buktinya? Nah, kalau Nabi buktinya mukjizat. Orang kafir pada saat itu tahu kalau Nabi itu punya kelebihan, memang dikasih mukjizat sama Allah. Nah, kalau orang-orang solih ada maunah, ada karomah, tapi mukjizat, karomah, maunah itu namanya kan pertolongan. Semua itu pemberian, gak bisa kemudian merasa punya. Oh ini orang, kalau ada orang soleh yang merasa punya, ini saya punya ini, nah, itu berarti belum soleh itu. Ya, karena belum tentu kalau nggak dikasih Allah belum tentu. Ya itu. Kadang-kadang sama seperti kasyaf itu terbukanya pandangan mata manusia ini terbatas. Pandangan kita ini begitu ada tembok itu udah gak kelihatan. Tapi orang-orang kasyaf bisa dibuka itu, satir itu bisa melihat yang bahkan tertutup. Nah itu. Tapi begitupun itu pemberian Allah. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Yang sering bisa itu, saya tahu nih, rumah kamu ngadepnya ke selatan ya, tahu mulu. Bisa aja temennya jin malah. Hal yang jadi nggak usah terlalu heran. Misalnya ada orang punya teman jin, kan kita nggak bisa lihat jin. Orang yang sudah berteman dengan jin itu bisa saja kan jinnya disuruh coba kamu lihat nih rumahnya Pak Narto itu ngadepnya kemana, berapa kamar, ruangnya. Begitu Bapak hadir, Bapak rumahnya ngadep ke sini ya, pintunya ini ya, jendelanya begini ya, pintunya warna ini. Wah udah mulai hebat bener nih. Kita suka heran begitu ya. Itu bisa saja tadi temannya. Jadi nggak usah heran orang. Sedangkan kita nggak bisa lihat jin. Ada nggak sih orang yang bisa berteman dengan jin? Ada. Tapi jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Sebaik-baiknya jin itu tetap punya rasa iri yang besar. Dan irinya jin itu lebih parah daripada manusia. Tuh, jadi kalau orang yang suka berteman jin tuh, makanya dibilang suka jinnya nanti balas dendam karena itu. Gitu. Jadi orang-orang dulu juga begitu, minta Rasul mana, mukjizatnya mana, sampai mereka merasa mau beriman kalau seandainya mukjizat itu ada, padahal belum tentu. Padahal di sini belum tentu. Bahkan orang-orang yang tahu adanya mukjizat itu paling percaya sebentar. Oh iya, besok lagi sudah enggak lagi. Nah itu karena iman itu tidak terbatas pada penglihatan. Maka di ayat ke-110 ini ada hikmah yang luar biasa ya, meletakkan di situ afidah dan absor. Wa nuqallibu. Nah ini Bapak Ibu hadirin, pelan-pelan kita belajar lama supaya ngerti. Kalau pakai nuqallibu itu berarti kami. Kalau yuqallibu itu berarti dia. Nah itu yuqallibu itu dia. Kalau nuqallibu pakai nun itu berarti kami. Nah kami itu bisa banyak orang, bisa orang satu tapi orang besar, misalnya gitu kan, karena mewakili banyak orang. Itu bisa menggunakan kata kami. Misalnya ini Bang Hasim sebagai pimpinan masjid ini, kami siap menerima. Nah, walaupun yang bicara sendiri, nah, itu kan karena membawa jamaah, mewakili jamaah, itu boleh.
namanya itu mu'azzim lin nafsih. Nah, kalau di sini kami yang disebut Allah menyebutkan kadang-kadang aku, kalau ini kami. Nah, ini Allah. Wa nuqallibu, dan kami membolak-balikkan. Qallaba itu, kalau qallaba telah terbalik. Kalau pakai lam yang ditasdid, qallaba itu bolak-balik, bukan cuma sekali. Kalau mobil terbalik sekali, itu nggak pakai tasdid. Kalau ada tasdidnya begini, ini berarti kalau bolak-balik begitu. Jadi bolak-balik. Wa nuqallibu, dan kami membolak-balikkan. Gitu. Jadi bukan cuma membalikkan, membolak-balikkan. Apa yang dibolak-balikkan? Afidatahum. Fuadun, hati. Satu, kalau hatinya banyak, afidah. Karena orang manusia itu yang hatinya dibolak-balikkan itu banyak, manusia jumlahnya banyak, maka menggunakan afidah. Jadi Allah, aku, kamilah yang membolak-balikkan hati mereka. Jadi Allah lah yang membolak-balikkan hati mereka. Wa absarahum, ya, basarun, penglihatan. Penglihatan itu bukan mata. Mata ini alat untuk melihat. Ya, kalau penglihatan itu salah satu fungsi dari mata itu untuk melihat. Nah, ini ada hikmah yang luar biasa. Kenapa yang disebut kok afidah dan absor gitu? Karena kaitannya dengan mukjizat yang ditanyakan oleh orang-orang kafir itu, ya, yang utama dari indera itu penglihatan. Mana mukjizatnya? Nah, itu yang seringkali mukjizat itu terlihat oleh mata. Nabiullah Musa alaihissalam itu mukjizatnya misalnya tiba-tiba airnya orang-orang kafir itu jadi darah semua, merah semua. Di tempat kamar mandi apa semua itu yang mau dipakai buat minum itu merah semua. Ngambil tempatnya orang yang beriman masih jernih, begitu mau dipakai sama dia berubah jadi merah. Nah, itu mukjizat. Jadi memang sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, jadi nampak, kelihatan betul, kelihatan. Jadi mukjizat itu kelihatan. Jadi kelihatan oleh mata biasanya dia. Atau bisa dirasakan oleh hati atau diyakini oleh hati. Maka di sini digunakan afidah dan absor mewakili bahwa Allah lah yang membuat orang-orang kafir itu beriman atau tertutup hatinya, tidak kelihatan matanya dengan apa-apa yang mereka minta. Jadi sesungguhnya kalau mereka minta mukjizat, sudah ada, seringkali ada mukjizat, tapi mereka enggak kelihatan matanya. Apalagi yang mau diminta dari mukjizat itu, yang aneh apalagi? Ya, ini gambarnya begini. Kadang-kadang itu kalau orang itu benci seseorang, misalnya benci seseorang, itu kalau orang yang misalnya ada bos benci banget sama pembantu, itu kalaupun pembantu ini misalnya nyapu bersih, itu nggak kelihatan tuh. Yang kelihatan tetap
ada kotornya. Apaan kamu masih ada yang kotor tuh? Nah gitu, masih kelihatan kotornya. Jadi orang-orang kafir ini tertutup matanya sehingga mukjizat-mukjizat yang disampaikan oleh Allah lewat Rasul itu pun tertutup. Tutup matanya. Jadi hatinya juga ditutup. Jadi sudah mau apa? Hati sudah tertutup, mata sudah tertutup. Jadi mereka tidak melihat. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Sebagaimana keadaan tidak imannya mereka dengan mukjizat itu. Awal amarah itu pertama kali, maksudnya dulu juga awalnya juga dia nggak percaya, ya gitu. Dulu awalnya pertama kali awalnya juga dia nggak percaya. Jadi walaupun ada mukjizat apapun bentuknya, termasuk Quran hadir begini sebagai mukjizat, mereka juga ngelihat itu. Jadi inilah ini ada dua hal. Pertama memang kalau dilihat, kalau dari ini kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ini, mereka tidak nampak mukjizat-mukjizat itu fabi sababistikbarihim la yu'minu biha. Maka karena mereka itu sombong, karena kesombongannya itulah membuat mereka tidak bisa melihat kebenaran. Kadang-kadang kan gitu. Orang itu kalau angkuh, sombong, ya sudah, dia sudah nggak ngelihat apapun tadi misalnya itu. Kenapa bos tadi kok tidak melihat kebaikan pembantunya yang dibenci tadi? Karena dia sudah merasa sebagai bos, gitu. Kesombongan bosnya lebih besar daripada misalnya melihat bahwa ini sama-sama manusia misalnya. Jadi rata-rata yang menyebabkan seseorang menjadi kehilangan potensi imannya adalah karena kesombongan, karena angkuh. Nah, ini yang kemudian sering juga nempel di banyak orang, rasa sombong. Entah sombong karena merasa sudah pinter, ngapain belajar lagi, belajar terus juga nggak kaya-kaya. Itu kan bisa saja karena merasa sudah merasa cukup dengan apa yang punya misalnya. Apaan sih itu? Dia kan baru anak kemarin sore. Nah mungkin merasa hebat dengan pengalamannya. Apaan itu lah? Oh gitu aja kok. Enggak, belum ada apa-apanya itu. Nah, banyak hal yang membuat orang itu sombong sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Nah itu gambaran orang-orang kafir pun begitu. Mereka karena kesombongan sehingga kesombongan inilah yang membuat Allah menjadikan hatinya tertutup. Jadi jangan tanya begini, lah itu kan ditutup oleh Allah, pantesan mereka tidak beriman. Bukan, awalnya bukan ditutup oleh Allah, karena dia sombong jadi ditutup. Itu dulu. Karena dia sombong jadi enggak sama Allah, ya sudah, karena kamu sombong enggak butuh, ngapain sih? Ibaratnya gini, udah saya enggak butuh air. Kalau saya enggak butuh air, ngapain dikasih air? Kayak gitu ibaratnya itu. Saya bilang, udah, jangan, saya nggak butuh itu. Terus datang, ngapain dikasih, orang udah ngomong nggak butuh. Nah, ibaratnya gitu. Jadi karena orang kafir sudah terlanjur sombong, ditutup hatinya, ditutup penglihatannya sehingga nggak iman itu. Maka tidak ada ketidakadilan bagi Allah nanti. Tidak ada. Allah itu tetap adil. Manusia diberikan pilihan untuk memilih takdirnya masing-masing. Sudah Isa.
Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.